الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwan yang saya hormati, mari kita melanjutkan kembali bab yang ke-15 dengan judul Babu ismi man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'atan. Bab dosa orang yang mengajak kepada kesesatan atau mengamalkan sunnah sayyi'ah, perbuatan dosa. Saya terjemahkan sanna membuat satu cara. Yang dimaksud di sini bukan membuat, karena cara itu, kelakuan itu telah ada. Kemudian ia mengamalkannya dan diikuti oleh orang. Liqaulillahi ta'ala, berdasar kepada firman Allah Ta'ala, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dan juga mereka akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan karena dari hasil usaha mereka dengan tanpa ilmu. Al-Imam, sebetulnya ada beberapa hadis, ya. Saya mencatatnya di kitab ilmu yang saya tulis bab 26 dengan judul apa yang diperoleh oleh orang yang menghidupkan sunnah hasanah, menghidupkan kebaikan, atau sunnah sayyi'ah, menghidupkan perbuatan yang buruk. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang menghidupkan perbuatan yang baik atau menghidupkan sunnah perbuatan yang buruk, dosa, dan orang yang mengajak kepada hidayah atau kesesatan? Apa yang didapat oleh mereka ini? Saya membawakan hadis Jabir bin Abdullah. Qala, dia berkata, Ja'a nasun minal a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihimus sufu fara'a su'a halihim qad asabathum hajatun fahassa an-nas 'ala as-sadaqati fa'abta'u 'anhu hatta ru'ya dhalika fi wajhihi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, pernah datang serombongan orang dari orang-orang Arabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengenakan pakaian mantel, selimut yang menutupi tubuh.
mereka. Beliau melihat keadaan mereka sangat buruk, yakni tidak layak karena miskin. Sesungguhnya telah menimpa mereka kesusahan dan kesengsaraan. Kemudian beliau menggemarkan, menganjurkan kepada manusia agar bersedekah. Yani tasaddaqu, bersedekahlah. Akan tetapi mereka, yakni para sahabat, berlambat atau lambat mengerjakannya, hingga terlihat pada wajah beliau perasaan tidak suka atau tidak senang. Qala, Jabir melanjutkan ceritanya, "Thumma inna rajulan minal ansari jaa bisurratin min warikin." Kemudian datanglah seorang Ansar membawa sepundi perak. Ini dia yang pertama kali melakukannya. Thumma jaa akhar. Thumma jaa akhar. Kemudian datang yang lain. Thumma tataba'u. Kemudian berturut-turut datang membawa sedekahnya. Hatta urifa as-sururu fi wajhihi. Sehingga tampak keceriaan, kesenangan di wajah Rasulullah, pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan." Dari mengetahui sebab wurudil hadis, asbab wurudil hadis, sebab-sebab datangnya hadis, bukan nuzul. Kalau nuzul Al-Quran, nuzulul Quran. Dari kalimat itu saja sudah tahu bahwa Allah di atas. Karena namanya nuzul dari atas ke bawah. Ini sababu wurudil hadis. Sebab datangnya atau sebab datangnya hadis. Dengan mengetahuinya kita memperoleh penjelasan atau keterangan lebih lengkap tentang maksud dari hadis tersebut. Bahwa ini bukan membuat satu cara yang tidak pernah ada di dalam Islam. Tapi cara itu sudah ada, amal itu sudah ada. Yang dimaksud adalah mengerjakan suatu amal baik di dalam Islam yang kemudian diikuti oleh orang lain. Fa'umila biha. Itu dia. Fa'umila biha ba'dahu. Diamalkan sesudahnya. Kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yankusu min ujurihim syai'un. Ditulis baginya seperti pahala orang yang mengamalkannya. Dan tidak dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga untuk dia. Masing-masing memperoleh pahala. Dia memperoleh pahala sebanyak orang yang mengamalkannya. Sebaliknya, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Ini menghidupkan amal yang telah ditinggalkan. Kalau tadi contohnya sedekah. Ketika Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk segera bersedekah, menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh kaum ini yang datang kepada beliau, yaitu apa? Kesengsaraan, kemiskinan. Agar tertutupi hajat mereka. Tetapi mereka, yakni para sahabat, lambat. Lalu tampillah salah seorang Ansor membawa sekeranjang sepundi emas perak. Dan itu disaksikan, dilihat, lalu diikuti. Maka yang pertama orang Ansor ini. Begitu juga tentang dosa. Orang-orang sudah meninggalkan perjudian. Sudah tidak ada lagi yang berjudi. Atau sedikit, atau hampir mati perjudian itu. Lalu tampillah seseorang menghidupkan kembali perjudian. Maka dia telah wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan.
Itu dia. Ya. Nah, ini hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, tidak dikeluarkan oleh Bukhari karena tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamihim syai'a. Ini juga riwayat al-Imam Muslim, dan Bukhari tidak meriwayatkannya karena di sanadnya ada bapak dan anak, ya sebetulnya thiqah, ya ini sepanjang yang saya periksa thiqah. Al-Hafidh mengatakan saduq, saya kira lebih tepat thiqah bapak dan anak ini, dan dia tidak masuk ke dalam rawi Bukhari dan rawi Muslim. Cukuplah Imam Muslim mensiqahkannya dengan membawakannya di kitab sahihnya, itu menjadi rawi yang asli bagi dia. Yang dibawakan Bukhari hadis yang semakna. Dan juga orang yang melakukan yang pertama kali dan diikuti oleh orang dan dia membuat sunnah sayyi'ah, maka dia mendapat bagian dari dosa yang dari orang yang mengamalkan dosa itu. Ini dia hadisnya. Haddatsana Al-Humaydi, yani Abdullah bin Zubair, orang Quraisy, murid besarnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, dia setia dengan Al-Imam Asy-Syafi'i sampai ke Mesir juga. Dia ya, Al-Humaydi mengikutinya. Ada kitab dia punya karya ilmiah bagus sekali, Musnad Al-Humaydi. Ini pun guru besar Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis dan fikih dari beliau. Fikih dari beliau. Tapi tidak berarti kalau ngambil fikih sini-sini itu taklid seperti kita, tidak. Mereka mengkaji. Haddatsana Sufyan, yani Sufyan bin Uyainah. Haddatsana Al-A'mash, ma'ruf ya. An Abdullah bin Murrah, an Masruq, an Abdullah, yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman." Tidak seorang pun jiwa yang terbunuh atau dibunuh secara aniaya, az-zulmu, tanpa hak. Tidak seorang pun yang terbunuh tanpa hak, yakni secara aniaya, illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan atas anak Adam yang pertama. Siapa dia? Qabil. Kiflun, ada nasib, ada bagian minha, darinya, dari darah dari orang yang terbunuh itu. Bagian apa? Bagian dosa. Wa rubbama qala Sufyan, kadang-kadang Sufyan mengatakan min damiha, ada bagian dari darahnya. Li'annahu sannal qatla awalan, karena ialah yang membuat sunnah pertama kali mengenai pembunuhan. Maka setiap pembunuhan yang terjadi di permukaan bumi ini secara zulman,
anak Adam ada bagian dosanya, Qabil itu. Karena ialah yang pertama kali melakukan pembunuhan terhadap saudaranya sendiri, itu Habil. Ini merupakan tahzir, peringatan dari melakukan ad-dhalal, kesesatan. Dan agar menjauhi al-bida'. Fiddin tentunya. Dan juga menyelisihi perjalanan al-mu'minin, sabilil mu'minin. Biasanya orang yang para penganjur bid'ah itu menganggap remeh bid'ah itu. Padahal akibatnya di belakang hari dia menanggung sebanyak orang yang mengikutinya. Karena bid'ah itu akan mematikan sunnah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu tadi hadisnya. Kemudian bab ke-16, bab yang diberikan judul oleh Imam Al-Bukhari tentang permasalahan al-ijma'. Ada beberapa masalah di sini. Beliau mengatakan bab ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadda ala ittifaqi ahli al-ilm. Bab keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggemarkan agar adanya ittifaq, kesepakatan ahli ilmu. Kemudian Al-Bukhari mengatakan wa majtama'a alaihi al-haramani, dan apa yang telah disepakati oleh penduduk dua kota haram saat itu ya, bukan sekarang. Saat itu ya. Apakah terjadi ijma, yakni bisakah menjadi hujjah kesepakatan dua kota haram itu, Mekah dan Madinah saat itu? Apabila para ulama di Mekah dan di Madinah telah sepakat, apakah kesepakatan mereka menjadi hujjah? Itu yang dimaksud oleh Bukhari, yaitu Mekah wal Madinah. Wa majtama' alaihi al-haramani, yaitu Makkah wal Madinah. Kalau ulama di kedua penduduk negeri itu telah sepakat, ijma', apakah menjadi hujjah atau tidak? Jumhur mengatakan tidak menjadi hujjah. Pendapat yang mengatakan menjadi hujjah ya tentu lemah karena tidak mewakili seluruh ulama. Karena ulama tidak hanya di dua kota haram, ada di Irak, ada di Syam, ada di Yaman, ada di Mesir, ada di Khurasan. Bertebaran mereka. Ya, tidak menjadi hujjah, itu lebih tepat. Wa makana bihima min masyahidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ada di kedua negeri tersebut, di kedua kota tersebut, dari apa yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar, bersama kaum muhajirin dan ansar. Jadi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mimbar, dan mimbar
beliau, wal qabri, dan kubur beliau itu yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Maka bab ini di dalam bab ini Al-Imam membawakan sebanyak 24 buah hadis. Hadis yang pertama Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan haddatsana Ismail, yani Ismail ibnu Abi Uwais. Haddatsani Malik, Al-Imam Darul Hijrah. Ini khalnya, pamannya Ismail. Karena ibunya Ismail biasa meriwayatkan, ibunya Ismail adalah saudara dari Malik, Al-Imam Malik. Oleh karena itu Ismail sering meriwayatkan dari khalnya ini. Hadis-hadis Ismail di Bukhari berbeda dengan hadis-hadis Ismail di tempat lain. Ini salah satu kecerdasan tingkat tinggi dari Al-Imam Al-Bukhari. Ismail dibicarakan tentang kesikohannya dan tentang hafalannya. Ada yang melemahkannya. Tapi hadis-hadis yang diambil oleh Bukhari dari Ismail sudah dipilih, hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Bukhari sendiri. Dan Ismail menyerahkan kitabnya kepada Bukhari untuk memilih hadis-hadisnya, mana yang akan dia masukkan ke kitab sahihnya. An Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah As-Salami anna a'rabiyan baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam. فأصاب الأعرابية wa'kun ini demam tinggi, demam Madinah yang terkenal itu. Wa'kun bil Madinah. Faja'a al-A'rabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aqilni bai'ati. Aqilni maknanya batalkanlah bai'atku ya. Batalkan. Tentu Rasulullah SAW tidak mau. Fa'aba Rasulullah SAW. Thumma ja'ahu faqala aqilni bay'ati. Fa'aba. Thumma ja'ahu faqala aqilni bay'ati. Fa'aba. Akhirnya Arabiyun itu pulang, mau pergi. Fakharajal Arabiyu faqala Rasulullah SAW. Innamal madinatu kalkir. Kir ini yang meniup besi, peniup besi untuk membersihkan kotoran di emas dan perak. Madinah ini seperti kir, tanfi khabathah, yang meniadakan keburukannya. Wa yansa'u tayyibuha, dan yang tinggal hanya yang baiknya. Hadis pertama ini ingin menjelaskan apa? Keutamaan kota Madinah. Keutamaan kota Madinah secara umum. Namun sabda Nabi, innamal madinatu kalkir, adalah saat itu, tidak berlaku lagi sekarang. Tidak berlaku lagi setelah Nabi SAW wafat. Itu pada masa hidup Nabi SAW. Kalau orang tidak suka di Madinah bersama Nabi SAW, dia masuk ke dalam hadis ini. Tapi begitu Nabi SAW wafat, maka para sahabat kan keluar dari Madinah, bertebaran di negeri-negeri Islam.
Berarti ini khusus pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hidup. Tetapi secara umum menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Adapun innamal madinatu kalkir itu tidak berlaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dalilnya, para sahabat meninggalkan Madinah. Ali bin Abi Thalib ada di mana? Di Kufa sampai akhir hayatnya. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain para sahabat bertebaran di negeri-negeri Islam mendakwahkan Islam. Ballighu anni walau ayah. Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Kejadian ini kan pada A'rabiyun yang setelah berbaiat dan dia harus tinggal di Madinah, qadar Allah dia terkena demam Madinah. Dan dia ingin membatalkan agar Rasulullah SAW membatalkan baiatnya. Ya tentu Rasulullah tidak mau. Minta lagi sampai 3 hari kamu, akhirnya dia pergi. Ketika itulah Nabi SAW bersabda. Itu jelas sekali menunjukkan bahwa dia tidak suka tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi illah itu. Maka bertebaranlah para sahabat dan para ulama di negeri-negeri Islam. Ada yang di Irak, ada yang di Yaman, ada yang di Syam, ada yang di Mesir, ada yang di Khurasan. Hadis yang kedua juga menjelaskan mengenai Madinah, yaitu perkataan Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Al-Khattab agar menjelaskan apa yang Umar ingin jelaskan di Madinah. Karena Madinah darul hijrati wa darus sunnah. Itu dia. Darul hijrah dan darus sunnah. Setelah Fathu Mekah kan sudah tidak ada lagi hijrah. Tapi tetap negeri itu dikatakan Darul Hijrah, negeri tempat hijrah. Ini juga menjelaskan tentang keutamaan Madinah. Hadis yang ketiga menjelaskan tentang adanya mimbar Rasulullah SAW, sebagaimana perkataan Abu Hurairah yang dia tersungkur jatuh di antara mimbar Rasulullah SAW dan bilik atau rumah Ummul Mukminin Aisyah, magsyian, pingsan. Lalu datang orang menginjak lehernya yang dia sangka dia gila, padahal dia tidak gila, tapi karena lapar. Yakni sabar ya, di dalam hijrah kepada Nabi SAW. Beda dengan A'rabiyun tadi yang tidak sabar. Abu Hurairah sampai kadang-kadang laqad ra'aituni wa anni la akhirru fima baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah. Sungguh aku melihat diriku tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik atau kamar Aisyah, yakni rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magsyian, pingsan alayya atasku. Fayaji'ul ja'i, lalu datang seseorang, fayada'u rijlahu ala unuki, lalu dia meletakkan kakinya di leherku. Wa yura anni majnun, dia mengira bahwa saya gila. Wa ma bi min junun, padahal saya tidak gila. Ma bi illa al-ju', tidak ada padaku kecuali lapar
yang membuat aku tersungkur jatuh pingsan. Sabar, akhirnya buahnya pun diperoleh oleh Abu Hurairah di kemudian hari. Dan dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dengan kesabaran yang luar biasa. Ya. Yang ketiga, hadis yang keempat pun demikian. Ya. Hadis yang kelima, yakni tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi, yaitu Kuba. An Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti Kuba'an masyian wa rakiban. Hadis yang keenam juga berbicara tentang kubur Nabi dan dua orang sahabatnya dan tawadhu'nya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, sangat tawadhu. Ini hadis yang ke-6. An Aisyah qalat li Abdullah bin Zubair. Aisyah pernah berkata kepada Abdullah bin Zubair, keponakannya, anak dari kakaknya, Asma binti Abi Bakrin, kakak dari Aisyah. Asma mempunyai anak Abdullah. Suami Asma adalah Zubair, yakni Zubair bin Awwam. Idfinni ma'a sawahibi. Kalau aku wafat, kuburkan aku bersama teman-temanku, sesama Ummul Mukminin. Wala tadfinni ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bait. Jangan kamu tanam kubur aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah ini. Fa inni akrahu an uzakka, karena saya tidak mau disucikan, dipuji, disanjung. Enggak mau saya. Ini tawadhu'nya dia. Tawadhu'nya Ummul Mukminin ini. Dia pesan sama keponakannya, nanti kalau saya mati, kuburkan saya di Baqi bersama ummahatul mukminin yang lain. Sawahibi, jangan kau tanam aku bersama Nabi SAW di sini, karena aku tidak suka disucikan, disanjung, dipuji orang bahwa beliau dikubur bersama Nabi SAW, terpisah dari istri-istri beliau yang lainnya. Tidak. Tapi kubur aku bersama teman-temanku sesama istri Rasulullah SAW. Dia tawadhu'nya. Kita belajar dari kaum salaf ini. Dan seterusnya panjang sekali, antum bisa membacanya karena ini 24 hadis dengan judul seperti yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian bab ke-17 saya belum banyak mengetahui apa maksud dari bab yang diberikan Bukhari ini. Kita lewatkan. Kemudian bab ke-18 dengan judul permasalahan jidal. Firman Allah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan manusia sering atau banyak berdebat. Kemudian firman Allah, wa qaulihi ta'ala, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Boleh berjidal tapi dengan cara yang baik. Di antaranya kepada ahlul kitab. Wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab
illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling baik. Dan itu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan jidal kepada orang-orang Yahudi. Dibawakan oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala dua buah hadis. Hadis yang pertama berkaitan dengan firman Allah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Hadis yang kedua berkaitan dengan firman Allah, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Hadis yang pertama, Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ini juga menjelaskan tawadhu'nya Ali. Dan begitulah ahlus sunnah. Mereka meriwayatkan, baik itu celaan bagi mereka atau bukan celaan bagi mereka, tetap mereka meriwayatkannya yang berkaitan dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita lihat sini. Ali meriwayatkan, tetap meriwayatkan apa yang berkaitan dengan dirinya. Qala, dia berkata, inna Rasulullah SAW taraqahu wa Fatimata binti Rasulullah SAW faqala. Taraqahu ini mengetuk pintu. Ketuk pintu beliau yang sedang tidur bersama istrinya Fatimah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda lahum kepada mereka, ala tusallun, tidakkah kamu berdua bangun salat? Ini berarti mengetuk pintunya di waktu malam. Berarti disukai kita membangunkan anak, istri untuk salat malam. Faqala Aliun, Ali menceritakan, faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, innama anfusana biyadillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Fa idza syaa ay yab'atsana, maka apabila Allah menghendaki, niscaya Ia bangunkan kami. Fa idza syaa ay yab'atsana ba'atsana. Apabila Allah menghendaki membangunkan kami, niscaya Allah akan bangunkan kami. Yang ini tidak perlu dibangunkan. Mendengar itu, fansarafa Rasulullah SAW hina qala lahu dzalik. Maka Rasulullah SAW pun pergi ketika Ali mengucapkan kalimat tersebut. Walam yarji' ilaihi syai'an. Dan beliau tidak menjawab atau membantah sedikit pun juga. Thumma sami'ahu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu wa huwa yaqul. Kemudian Ali mendengar beliau berbalik pulang sambil memukul pahanya. Dan beliau mengatakan, yakni membaca ayat Al-Quran, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Itu. Ya, ini untuk bagian yang pertama. Untuk yang kedua, Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, qala, dia berkata, baina nahnu fil masjid kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala intaliqu ila yahud fakharajna ma'ahu
hatta ji'na Baitul Midras. Baitul Midras ya tempat mereka belajar, membaca Taurat. Mereka belajar baca Taurat. Itu Yahudi kalau baca Taurat dia goyang-goyang gini, goyang-goyang. Gitu. Ya ini tidak khusyuk. Goyang tangannya, goyang kaki. Gitu. Ya, itu biasa. Itu orang Yahudi. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menyeru mereka. Faqala ya ma'syara Yahud, aslimu taslamu. Masuk Islamlah, pasti kamu akan selamat. Masuk Islamlah, pasti kamu akan selamat. Faqalu, mereka menjawab, ballagta ya Abul Qasim. Engkau telah menyampaikan wahai Abul Qasim. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika uridu. Itu yang saya mau. Itu yang saya mau. Perkataan kamu bahwa aku telah menyampaikan kepadamu. Kemudian beliau mengulang, aslimu taslamu. Aslimu taslamu. Faqaulu, mereka pun mengatakan, qad ballagta ya Abul Qasim. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika uridu. Itu yang saya mau. Engkau mengakui bahwa aku telah menyampaikan kepada kamu. Thumma qalaha thalatha. Faqala. Kemudian beliau mengucapkan 3 kali dan akhirnya beliau mengatakan kepada orang-orang Yahudi, i'lamu innamal ardu lillahi wa rasulihi. Wa inni uridu an ujriyakum min hadhihi al-ard. Ujriya, yani ajri, mengusir mereka. Faman wajada minkum bimalihi syai'an falyabi'hu wa illa fa'lamu annama al-ardu lillahi wa rasulihi. Nah, ini dikatakan oleh Imam Bukhari cara berjidal kepada ahli kitab, pada ahli kitab billati hiya ahsan. Bahkan kepada seluruh manusia, wajadilhum billati hiya ahsan. Barangkali ini ikhwan, karena kalau saya lanjutkan lagi, nggak ada ruang bagi antum untuk bersoal jawab. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali di kesempatan yang lain ditandai ini sampai bab 18, dan nanti pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah bab 19 sampai akhir kitab, mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.